Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya, Bapa. Sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti, bahkan setiap kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami rindu untuk mendapatkan isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Saya akan berkhotbah dengan judul Menunjukkan Kasih Kepada Sesama. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua dengan judul Menunjukkan Kasih Kepada Sesama. Demikianlah bunyinya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mendengar kebenaran firman-Nya. Ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya jemaat di Efesus hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat isi nasihat selanjutnya yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu supaya jemaat di Efesus hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam kelemah lembutan, dan kesabaran. Bahkan Rasul Paulus menghendaki jemaat di Efesus untuk mau menunjukkan kasih kepada sesama dengan mau saling membantu. Yang hendak ditekankan dalam ayat ini adalah Rasul Paulus menghendaki jemaat di Efesus untuk mau menunjukkan kasih kepada sesama. Teman-teman, ajakan untuk menunjukkan kasih kepada sesama sangatlah penting untuk kita pahami sebagai umat Tuhan di zaman ini. Menunjukkan kasih kepada sesama artinya kita mau membagikan atau memberikan kasih Tuhan yang telah kita terima kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga pada akhirnya banyak orang dapat melihat Kristus melalui kehidupan kita. Sebagaimana Rasul Paulus menghendaki jemaat di Efesus untuk menunjukkan kasih kepada sesama, demikian pula dengan kita. Marilah kita menunjukkan kasih kepada sesama. Teman-teman, marilah kita menunjukkan kasih kepada sesama. Bagaimana kita menunjukkan kasih kepada sesama? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 cara bagaimana kita menunjukkan kasih kepada sesama. Yang pertama, kita menunjukkan kasih kepada sesama melalui perkataan yang kita ucapkan. Dapat kita lihat di dalam surat Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Yang kedua, kita menunjukkan kasih kepada sesama melalui perbuatan yang kita lakukan. Dapat kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Yang ketiga, kita menunjukkan kasih kepada sesama melalui pelayanan yang kita berikan. Dapat kita lihat di dalam surat 1 Petrus pasal yang ke-4, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita mau menunjukkan kasih kepada sesama sehingga Kristus nampak melalui kehidupan kita. Teman-teman, marilah kita menunjukkan kasih kepada sesama. Bagaimana kita menunjukkan kasih kepada sesama? Yang pertama, kita menunjukkan kasih kepada sesama melalui perkataan yang kita ucapkan. Mari kita melihat surat Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya jemaat di Kolose hidup dengan hikmat yang berasal dari Tuhan di dalam menghadapi orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bahkan Rasul Paulus juga menasihatkan supaya jemaat di Kolose mau menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat isi nasihat selanjutnya yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu supaya jemaat di Kolose mau mengucapkan
perkataan yang penuh kasih kepada sesama. Sebagaimana Rasul Paulus menghendaki jemaat di Kolose untuk menunjukkan kasih kepada sesama melalui perkataan yang diucapkan, demikian pula dengan kita. Marilah kita menunjukkan kasih kepada sesama melalui perkataan yang kita ucapkan. Sebagai pengikut Kristus, maka perkataan yang kita ucapkan seharusnya adalah perkataan yang baik, sehingga hal yang baiklah yang akan diterima oleh setiap orang yang mendengarnya. Ketahuilah bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan akan mempengaruhi setiap orang yang mendengarnya. Apabila kita mengucapkan perkataan yang baik, maka hal baiklah yang akan diterima oleh orang yang mendengarnya. Namun sebaliknya, apabila kita mengucapkan perkataan yang tidak baik, maka hal yang tidak baiklah yang akan diterima oleh setiap orang yang mendengarnya. Marilah kita mulai untuk memperkatakan perkataan yang baik serta perkataan yang membangun kehidupan sesama. Di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29 dikatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa sebagai pengikut Kristus maka kita seharusnya meninggalkan setiap perkataan yang kotor, artinya perkataan yang sia-sia dari hidup kita. Mulailah untuk memperkatakan perkataan yang baik dan membangun sesama. Sesama di sini berbicara baik itu orang tua, baik itu saudara kita, baik itu sahabat kita, baik itu teman kita, baik itu guru kita, baik itu dosen kita, bahkan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita untuk berada, marilah kita menunjukkan kasih kepada sesama melalui perkataan yang kita ucapkan. Di dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dikatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Sekalipun kita masih berada di dalam usia yang muda, marilah kita belajar untuk mau menjadi teladan bagi sesama. Salah satunya yaitu melalui perkataan yang kita ucapkan. Berhentilah untuk mengucapkan perkataan yang negatif, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak membangun, bahkan berhentilah untuk mengucapkan kebohongan dari hidup kita. Di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 dikatakan, "Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Apabila kita menyadari bahwa masih ada perkataan yang kita ucapkan yang belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, marilah kita belajar untuk mulai memperkatakan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mulailah untuk memperkatakan perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang positif, serta membangun kehidupan sesama. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai yang ke-21 dikisahkan sebuah kisah, di mana setelah saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, maka mereka pun mulai berpikir bahwa Yusuf akan membalaskan dendam atau membalaskan setiap kejahatan yang pernah saudara-saudaranya lakukan terhadap kehidupan Yusuf. Sehingga mereka pun mengirimkan pesan untuk disampaikan kepada Yusuf, di mana isi pesan tersebut berisikan permintaan maaf atas segala kesalahan bahkan segala kejahatan yang pernah mereka lakukan. Alkitab mencatat bahwa tidak hanya pesan permintaan maaf yang diberikan kepada Yusuf, melainkan mereka datang kepada Yusuf lalu sujud dan berkata bahwa mereka mau menjadi budak. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21 dikatakan, "Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Melalui kisah ini kita dapat mengetahui bahwa melalui perkataan yang Yusuf ucapkan kepada saudara-saudaranya, maka perkataan tersebut mendatangkan penghiburan, bahkan ketenangan bagi saudara-saudaranya. Yusuf
adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab yang mau menunjukkan kasih kepada sesama melalui perkataan yang ia ucapkan. Sebagaimana Yusuf mau menunjukkan kasih kepada sesama melalui perkataan yang ia ucapkan, demikian pula dengan kita. Marilah kita mau menunjukkan kasih kepada sesama melalui perkataan yang kita ucapkan. Teman-teman, marilah kita menunjukkan kasih kepada sesama. Bagaimana kita menunjukkan kasih kepada sesama? Yang kedua, kita menunjukkan kasih kepada sesama melalui perbuatan yang kita lakukan. Mari kita melihat Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh pengajaran yang Yesus Kristus berikan kepada para pengikutnya bahwa mereka adalah terang dunia. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat kehendak Yesus bagi para pengikutnya, yaitu supaya terang yang terdapat di dalam kehidupan mereka terpancar melalui perbuatan baik yang mereka lakukan kepada sesama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ketahuilah bahwa setiap kita adalah pengikut Kristus. Dengan kata lain, ayat ini juga berlaku bagi kita. Marilah kita menunjukkan kasih kepada sesama melalui perbuatan yang kita lakukan. Sebagai pengikut Kristus, maka perbuatan yang kita lakukan seharusnya bukanlah perbuatan yang jahat, melainkan perbuatan yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan setiap kita. Apabila kita menyadari bahwa masih ada perbuatan-perbuatan yang belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang masih kita lakukan, tinggalkanlah perbuatan tersebut dan mulailah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tujuan kita melakukan perbuatan yang baik bukanlah supaya kita mendapatkan pujian ataupun penghargaan dari sesama, melainkan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ketahuilah bahwa kita dapat memberikan pertolongan kepada sesama melalui banyak cara. Kita dapat memberikan waktu kita dapat memberikan tenaga kita dapat memberikan ide kita, bahkan kita dapat memberikan berkat materi yang kita miliki untuk menolong sesama. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk mau terus-menerus melakukan perbuatan yang baik. Di dalam surat 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dikatakan, "Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Oleh sebab itu, marilah kita terus-menerus melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan itu dapat memberikan pengaruh bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita." Di dalam surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dikatakan, "Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai pusat dari setiap hal yang kita lakukan. Ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dari setiap hal yang kita lakukan, percayalah, kita akan menjadi pribadi yang akan selalu belajar untuk memberikan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Di dalam surat 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 dikatakan, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Biarlah kehidupan kita memancarkan kemuliaan Tuhan melalui setiap perbuatan yang kita lakukan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-30 sampai yang ke-37 dikisahkan sebuah kisah di mana ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Namun, di dalam perjalanan yang ia lakukan, ia didatangi oleh perampok. Alkitab mencatat bahwa perampok ini tidak hanya merampas harta yang dimiliki oleh orang tersebut, melainkan perampok tersebut memukul, bahkan membuat orang yang dirampok berada di dalam keadaan yang cukup sekarat. Alkitab mencatat bahwa ada imam yang datang melihat orang tersebut namun melewatinya. Selain imam, ada juga Lewi yang melihat orang tersebut dalam keadaan sekarat namun melewatinya. Namun berbeda dengan seorang Samaria, ketika ia melihat orang tersebut, maka tergeraklah hatinya
oleh belas kasihan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai yang ke-37 dikatakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Melalui kisah ini kita dapat mengetahui bahwa seorang Samaria mau menunjukkan kasih kepada sesama melalui perbuatan yang ia lakukan. Biarlah tidak hanya seorang Samaria yang mau menunjukkan kasih kepada sesama melalui perbuatan yang dilakukan, melainkan juga setiap kita. Marilah kita menunjukkan kasih kepada sesama melalui perbuatan yang kita lakukan. Teman-teman, marilah kita menunjukkan kasih kepada sesama. Bagaimana kita menunjukkan kasih kepada sesama? Yang ketiga, kita menunjukkan kasih kepada sesama melalui pelayanan yang kita berikan. Mari kita melihat surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Supaya orang-orang pendatang ini mau sungguh-sungguh mengasihi seorang akan yang lain. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat isi nasihat dari Rasul Paulus kepada orang-orang pendatang supaya orang-orang pendatang mau melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang Tuhan telah berikan. Dengan kata lain, Rasul Paulus menghendaki orang-orang pendatang untuk mau melayani sesama sebagai wujud kasih kepada sesama. Sebagaimana Rasul Paulus menghendaki orang-orang pendatang untuk mau memberikan pelayanan sebagai wujud kasih kepada sesama, demikian pula dengan kita. Marilah kita menunjukkan kasih kepada sesama melalui pelayanan yang kita berikan. Ketahuilah bahwa setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka karunia atau talenta diberikan di dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan mau setiap kita menggunakan karunia atau talenta yang Tuhan telah berikan untuk melayani sesama. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21 dikatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Apabila kita berkata bahwa kita adalah pribadi yang mengasihi Tuhan, maka seharusnya kasih kita kepada Tuhan mau kita wujud nyatakan dengan mau mengasihi sesama. Salah satu wujud kasih kita kepada sesama dapat kita tunjukkan melalui pelayanan yang kita berikan sesuai dengan karunia yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa karunia atau talenta yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan, dan banyaklah karunia atau talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya.
Mungkin ada di antara kita yang memiliki talenta untuk bernyanyi, memiliki talenta untuk bermain musik, memiliki talenta untuk mengajar, memiliki talenta untuk memasak, memiliki talenta untuk menari, memiliki talenta di dalam hal fotografi, dan lain sebagainya. Gunakanlah setiap talenta atau karunia yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita untuk mau melayani sesama. Dan ketahuilah bahwa Tuhan tidak hanya memberikan karunia atau talenta di dalam kehidupan kita, melainkan Tuhan juga memberikan kepada setiap kita kekuatan untuk dapat melakukannya. Milikilah sikap hati sebagaimana Tuhan Yesus memilikinya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus memiliki sikap hati bukan untuk dilayani, melainkan Tuhan Yesus memiliki sikap hati untuk mau melayani. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Marilah kita mau melayani sebagai wujud kasih kepada sesama. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-15 sampai yang ke-24, dikisahkan sebuah kisah di mana sesampainya Rasul Paulus di Miletus, Rasul Paulus memutuskan untuk tidak singgah di Efesus. Sebab Rasul Paulus tidak ingin waktunya habis berada di Asia dan ia berkehendak untuk dapat tiba di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Sehingga ia mengutus seseorang untuk pergi ke Efesus, memberikan pesan kepada para penatua jemaat yang berada di sana untuk datang ke Miletus. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-18 sampai yang ke-24 dikatakan, sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Melalui kisah ini kita dapat mengetahui bahwa Rasul Paulus adalah pribadi yang melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Kasih yang Rasul Paulus miliki kepada Tuhan diwujud nyatakan dengan mau mengasihi sesama, dengan mau melayani sesama sesuai dengan karunia yang ia miliki. Ketika Rasul Paulus melayani sesama, banyak hal yang ia alami, termasuk ancaman untuk mau dibunuh. Akan tetapi Rasul Paulus memiliki komitmen untuk menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan Yesus telah percayakan di dalam kehidupannya, dengan mau tetap bersaksi kepada orang-orang Yahudi maupun kepada orang-orang Yunani. Rasul Paulus adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab yang mau melayani sesama sesuai dengan karunia yang ia miliki. Sebagaimana Rasul Paulus mau menunjukkan kasih kepada sesama melalui pelayanan yang ia berikan, demikian pula dengan kita. Marilah kita menunjukkan kasih kepada sesama melalui pelayanan yang kita berikan. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul menunjukkan kasih kepada sesama yang didasarkan pada surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Teman-teman, marilah kita menunjukkan kasih kepada sesama. Bagaimana kita menunjukkan kasih kepada sesama? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 cara bagaimana kita menunjukkan kasih kepada sesama. Yang pertama, kita menunjukkan kasih kepada sesama melalui perkataan yang kita ucapkan. Yang kedua, kita menunjukkan kasih kepada sesama melalui perbuatan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kita menunjukkan kasih kepada sesama melalui pelayanan yang kita berikan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini, di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu.
Kami tahu bahwa kehendak-Mu adalah setiap kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bapa, ampuni kami kalau kami belum menunjukkan kasih kami kepada sesama melalui perkataan, perbuatan, atau pelayanan yang kami berikan. Ajari kami ya Tuhan, untuk dapat mulai memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, yang positif, yang benar, bahkan yang membangun kehidupan sesama. Ajari kami juga ya Tuhan, untuk mau melakukan perbuatan yang baik kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu orang tua, saudara kami, sahabat kami, teman, guru, dosen, bahkan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan yang terakhir Tuhan, biarlah kami juga mau menggunakan talenta yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kami untuk mau melayani sesama. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Kami rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kami rindu orang dapat melihat Kristus melalui kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.